Konnichiwa, konbanwa. Selamat siang dan selamat malam. Kembali lagi bersama gue Seva di konten nganim. Ngobrol tentang anime, manga, dan light novel. Oke. Sekarang jam 9 malam. Mata gue udah mulai sayup. Sumpah mata gue udah mulai sayup nih, gak tau kenapa. Udah gitu, belum makan juga. Makan dah ntar lagi dah nih. Oke, kali ini gue mau ngebahas ya, lu bisa lihat lah, udah lu bisa ngeliat di layar gue ya kan, di layar inian gue bakal ngebahas tentang Jujutsu Kaisen. Yami yo harate, Yami yo harate, yoru no tobari ga oritarai suda. Asik. Aitai shite mamaru kanjou sen, zore goto nado wa haki shite ike to, mada tomenai de, dare yori mo sato aru machi ni umare shiko no shoutai wo, ima wa tada noroi norowareta boku no mirai wo souzou shite. Asik. Gua hafal cuman bagian situ doang lagunya. Tapi ya ini sumpah ya, anime atau manga ya, lebih jelasnya sih ke manga, karena ya anime adaptasinya dari manga ya. Ini series tuh jujur bagi gue lebih seru dibandingkan Kimetsu no Yaiba. Lebih seru. Serunya di mana? Itu ntar gue jelasin. Tapi gue bakal jelasin dulu Jujutsu Kaisen itu apa. Jujutsu Kaisen adalah salah satu manga yang berasal dari WSJ atau Weekly Shonen Jump. Dimana ya di situ banyak yang udah besar lah manga. Gue udah sering bahas ya, ada One Piece, ada nggak perlu gue bahas lagi tuan. Ada banyak manga. Dia dari WSJ, salah satu majalah yang terbesar lah ya di Jepang. Dan dia itu sekarang sudah mencapai chapter ke berapa? Gue lupa. Bentar dulu ya. Gue lihat dulu di nian gue, di Manga Plus di aplikasi gue. Seinget gue cepean dari udah cepet lebih cuy. Kalau nggak salah cepet lebih dah. 149, ntar lagi 150. Kayak udah berapa? Udah 3 tahun kayak udah 3 tahun. Seinget gue setahun tuh 50 chapter ya. Ya sudah hampir mau 3 tahun, mungkin mau jalan ke 4 tahun kayaknya. Dan ini memang seru ya. Jujutsu Kaisen ini seru. Kemarin mungkin memang tidak terlalu populer KN-nya ya. KN itu memang populer banget ya, gila. Meledak banget gitu. Mungkin emang Jujutsu Kaisen gak terlalu meledak banget kayak Kimetsu no Yaiba. Tapi dalam segi cerita itu lebih bagus dibandingkan KNY. Tapi sebelum kesana dulu, gue mau ngebahas dulu ya Jujutsu Kaisen yang tadi yang gue bilang dari manga WSJ. Pembuatnya bernama, mangakanya bernama Gege Akutami Sensei. Dia ngebuat majalah, dia buat manga Jujutsu Kaisen ini. Dan Jujutsu Kaisen ini udah terjual dari nyampe 45 million copy in circulation ya. Gila, itu banyak banget men. Dan salah satu termasuk dari best selling manga series of all time. Lu bayangin tuh. Memang best selling manga series of all time yang nomor 1 ya One Piece, tapi ini masih termasuk juga. Meskipun belum sampai 100 million ya. Kan One Piece itu 400 ya, ini 45 million. Itu udah untuk manga itu udah penjualannya udah tinggi banget men. Apalagi ditambah dengan kemarin ya adaptasi animenya itu men, gue suka banget gitu kan. Gila, sumpah gue suka banget loh. Meskipun cuma 24 episode ya, baru ngerangkum 3 arc ya kalau nggak salah. 4 apa 3 arc ya, gue lupa. Masih sedikit arc. Ya memang di manganya juga masih belum banyak. Cuman ini itu gue mau spoiler kan gak enak ya kalau spoiler. Pokoknya setelah anime ya, setelah anime tuh oh ya ada beberapa ada. Sekarang kan kalau di manganya baru mulai arc baru ya kan. Baru berapa chapter gitu, dan arc terbaru ini kemungkinan bakal hot juga nih, bakal mantap ya kan. Bakal seperti arc sebelumnya. Arc sebelumnya itu belum dibikin animenya, kemungkinan nanti ya. Kemungkinan season 2 atau enggak season 3 sih itu panjang banget men arc. Gue kasih tau aja arc apa ya namanya, arc Shibuya, dimana emang sudah sering disebut-sebut di series di season 1-nya ya. Gue ngomong season 1 ya, gue pasti mikir bakal ada season keduanya meskipun belum ada pengumuman season kedua ya.
adanya pengumuman movie. Nah, movie ntar gue bahas. Season 1 kemarin tuh udah sering banget disebut-sebut Shibuya. Mungkin yang nonton pasti bakal nyadar Shibuya itu apa gitu kan. Kayak beberapa episode tuh ngomongin Shibuya dan Gojo, dan itu ntar lah. Pokoknya itu lu coba lu cek aja lagi di season 1-nya episode keberapa gitu, gue lupa. Itu dia ngomongin Shibuya dan itu nanti bakal ada di Shibuya Arc. Nah, begitu. Itu sedikit spoiler deh gua. Oke, anime ini memang tidak sepopuler Kimetsu no Yaiba ya, yang gue bilang tadi. Tapi dalam segi cerita itu jujur lebih baik Jujutsu Kaisen. Menurut gua lebih baik Jujutsu Kaisen dibanding Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba itu ya punya story bisa dibilang memang bagus, cuma bagaimana ya gue ngejelasinnya? Gimana ngejelasinnya, gue bingung ya. Bagus, cuma nggak terlalu ini banget, nggak terlalu ada nggak terlalu ada suatu hal yang bukan menarik. Kayak ada suatu hal yang gue pengen banget ceritanya seperti ini, nggak ada gitu. Kayak ada suatu hal yang sedikit aneh gitu, bukan aneh ya, sedikit kayak mainstream menurut gue, mainstream gitu, kayak battle manga biasa gitu. Nggak ada sedikit kayak misteri atau gimana, meskipun ada, cuma ya nggak terlalu ini banget gitu. Dan ya tujuan si Tanjiro kan ya untuk ini adiknya ya, si Kamado. Dan jujur Kimetsu no Yaiba gue kan baca manganya, jadi udah tahu sampai selesai, manganya udah selesai gitu kan. Endingnya itu kurang memuaskan aja, menurut gue kurang memuaskan. Banyak kok yang bilang kayak kurang memuaskan juga endingnya. Nah, tapi itu tunggu saja karena KNY season 2 kan udah keluar ya trailernya ya. Nah, itu mungkin kalau nggak salah tahun ini bakal keluar. Tapi ya kita lihat aja Red Light District Arc apakah bagus atau tidak, ya kita lihat aja nanti. Oke, balik lagi ke Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen itu kan animenya udah 4 arc ya. Terakhir itu arc yang lawan yang 2 bersaudara itu, yang satu monster satu itu, gue lupa nama arcnya apa. Ya, dan ini bagus ya. Gue bingung mau ngomong apa karena terlalu bagus ya ini Jujutsu Kaisen ya. Sumpah gue bingung. Dari kalau misalnya dilihat dari animenya itu ya, anime Jujutsu Kaisen itu animasinya bagus, great man. Dan kenapa ya sekarang tuh anime sekarang tuh ya, setelah KN ya, setelah episode 19 KN ya, untuk battle scene jadi kayak begitu semua, jadi bagus semua. Rata-rata. Meskipun emang sebelum KN ada banyak yang scene-nya bagus, tapi entah kenapa setelah KN episode 19 tuh jadi kayak pijakan untuk anime-anime yang lain gitu ya. Menjadi kalau battle scene itu bagus banget gitu, dibikin animasinya tuh gitulah. Dan ini memang berapa kali battle scene-nya tuh bagus ya Jujutsu Kaisen tuh ya. Kayak misalnya Itadori lawan si Hanami, Itadori sama siapa itu gue lupa namanya, yang si cowok gede tuh lawan Hanami. Terus Gojo lawan si Jogo. Terus pokoknya ada banyak yang battle scene-nya tuh bagus banget. Dan dia ceritanya itu lebih ke, memang dia tuh ceritanya mainstream dimana dia tentang eksorsis atau membasmi siluman, yokai lah. Dan ini genre seperti ini tuh udah banyak, ada kayak genre eksorsis tuh ada banyak men. Ada dulu tuh ada Soul Eater, terus ada apa lagi ya, pokoknya banyak lah cerita-cerita tentang yokai gini tuh udah mainstream banget. Cuma dia tuh punya cerita yang agak-agak sedikit beda, bukan beda sih, dia anti mainstream loh kalau menurut gue loh. Si penulis Gege Akutami ini tuh dia kayak memainkan karakter itu gampang banget gitu. Mungkin ini agak sedikit spoiler nih. Kalau lu nggak mau denger, lebih baik lanjut gitu. Gege Akutami Sensei ini gampang banget untuk melakukan suatu hal kepada karakter tersebut, kayak gitulah. Biar nggak terlalu spoiler ya, karena kalau spoiler banget kan gak enak juga kan, season 1 baru keluar, masa gue udah spoilerin gitu. Dia itu gampang banget mengubah jalur cerita, langsung plot twist begitu. Kayak gampang sama dia dimanipulasi gitu. Enggak kayak kalau ini itu kan dia kayak lebih oke, terjalan. Kayak kita udah mengerti gitu, kayak oke, lawan dia. Bahkan kayaknya tuh yang di arc terakhirnya pun nanti lu bakal menemukan ini jatuhnya, menemukan koordinasi, bukan, menemukan pattern
menemukan pola. Lupa kalau lu nanti di arc terakhir itu Aeon Fortress atau Infinity Fortress arc, itu lu bakal dapetin pola. Nah itu lu nanti bakal tahu dah. Tapi untuk Jujutsu Kaisen ini nggak ada pola seperti itu. Tidak ada pola seperti kayak ada pola gini tuh, nggak ada. Itu bener-bener kayak kita nggak tahu tuh kedepannya bakal kayak gimana, kita nggak tahu. Itulah menurut gue jujur, kalau anime dibikin kayak gitu tuh seru. Kita nggak tahu kedepannya bagaimana tuh, membuat para penonton tuh penasaran. Kayak contoh ya One Piece gitu kan, kita nggak tahu kedepannya kayak gimana gitu. Kayak misalnya lah jatuhnya pada saat gue kalau bikin contoh One Piece mulu ya karena emang itu kesukaan gue dan lebih gampang dijadiin contoh gitu kan ya. Misalnya gini kayak One Piece, pada saat di arc Enies Lobby, selesai arc Enies Lobby, kan dia ngomong katanya di log point itu bakal nunjuk ke arah Fishman Island. Oke, kita kan pasti mikir arc selanjutnya adalah Fishman Island. Ternyata tidak, malah Thriller Bark, terus Sabaody, terus sampai ke Marineford lah, seperti itu. Dan itu nggak ketebak sama kita. Dan Jujutsu Kaisen itu punya hal itu, punya yang nggak. Oke, kedepannya apa gitu? Kedepannya ceritanya seperti apa gitu? Dan dia punya hal itu, jadi nggak ketebak men, sama sekali nggak ketebak. Dan itulah menariknya di situ. Lalu Jujutsu Kaisen ini, gue pernah dengar di podcastnya siapa gitu ya, podcast orang luar. Kalau Jujutsu Kaisen ini fightingnya mirip dengan Hunter x Hunter. Pada saat gue mendengarkan itu, gue mikir dong, masa iya sih? Masa fightingnya mirip dengan Hunter x Hunter? Pada saat gue coba-coba ngeliat gitu kan fightingnya, dan ternyata memang ada benernya gitu. Ada benernya. Fighting Hunter x Hunter itu lebih ke ini, ngerti gak sih lu? Kan kalau Hunter x Hunter itu pakai nen ya kan, nen deh ya. Dia kayak agak-agak sedikit mikir gitu. Battle tuh agak-agak mikir gitu. Kayak misalnya banyak ini gitu ya, kalau misalnya apa namanya, ada banyak monolog diri sendiri ya kalau Hunter x Hunter tuh. Iya nggak sih Hunter x Hunter? Iya pokoknya kekuatannya itu fightingnya itu sedikit mirip gitu, agak-agak mirip dengan Hunter x Hunter. Lalu dan tipe kekuatannya pun menurut gua agak mirip dengan Nen, meskipun jauh lebih rumit Nen itu ya dibandingkan Noroi. Kan kalau nggak salah kekuatan dari Jujutsu Kaisen kan sistem powernya itu kan dari Nen, Jujutsu Kaisen kan sistem powernya itu kan Noroi atau curse ya kan. Dan dia punya kekuatan lain yang bernama, kalau misal untuk ngeluarin curse itu kan ada kayak Ryoiki Tenkai ya kan, domain expansion ya kan. Dan itu keren men, domain expansion itu good. Tapi memang Jujutsu Kaisen dalam kekuatan itu nggak terlalu lebih rumit dibandingkan Hunter x Hunter. Hunter x Hunter itu nenek ribut men. Kalau gue lihat tuh ya, gue nonton Hunter x Hunter tuh pusing gue bener dah. Ada Gyo, ada Kang apalah pokoknya, ada banyak itu, ada tank, ada apa itu kan nenek itu kan. Ada yang difokusin ke mata, terus ada yang difokusin ke tangan, terus ada itu kan masih basicnya ya. Nen itu kan masih basic yang cuman ngeluarin Ren jadi itu, dan basicnya itu terus bisa berubah jadi kayak ada, kalau Hisoka tuh kan yang gam-gam itu, terus ada si ya pokoknya ada banyak lah gitu, dia berubah gitu. Dan hal yang berubah itu menurut gua agak mirip dengan kalau di Jujutsu Kaisen itu kan ini ya, dia kan Noroi ya atau curse, dan curse itu berubah menjadi kayak domain expansionnya itu kayak gitu. Jadi setiap orang punya domain expansion yang beda-beda gitu loh. Kayak misalnya domain expansionnya si gue kalau ngomongin domain expansion ya, domain expansion yang paling gue suka adalah domain expansion dia nih. Gue lupa sumpah, gue kalau ngomongin karakter gue lupa namanya. Si Fushiguro Megumi. Domain expansionnya dia gue suka banget, meskipun belum komplit ya, belum ini ya, dia domain expansionnya dia tuh masih belum berhasil gitu ya. Kango itu kalau scene tuh gue inget banget tuh, Kango Aente itu keren banget itu men. Sumpah scene dia tuh pas lagi ngeluarin domain expansion bagus banget. Oke. Balik lagi udah ngomongin kekuatannya, tipe powernya gitu kan ya. Dan dia kalau lu
sebenarnya nih gue kasih tahu ya, kalau lu nonton Jujutsu Kaisen lebih baik pada saat dia ngomong atau apa gitu ya, ngomong kayak pembicaraan gitu, lebih baik lu coba lu coba mengerti secara utuhnya. Karena gue pada saat baca manganya, pada saat baca di manga Jujutsu Kaisen di Shibuya Arc, pada saat endingnya itu gue nggak ngerti men, pusing pala gue bener, bacaannya banyak banget, dia ngomong tuh banyak banget dan itu misterinya, cuma gue nggak ngerti jalan kekuatannya gimana, gue nggak ngerti bener dah. Lu harus bener-bener fokus dah kalau untuk ceritanya nanti ya. Mungkin dari sekarang juga lu harus lebih fokus ke ceritanya, lu fokusin dah dia ngomong apa lu ngertiin. Karena jujur gue pada saat di Shibuya Arc di endingnya itu gue nggak ngerti men. Gue kan baca bahasa Inggris ya, gue kan biasa baca bahasa Inggris, translate-nya bahasa Inggris. Pada saat gue baca translate bahasa Inggris, what the fuck, apa ini, gue nggak ngerti sama sekali. Dan gue coba kan ke translation yang Indonesia. Oh man, ini pusing pala gue bener pusing pala gue. Kekuatannya tuh bener-bener pusing pala gue. Nah itu lu coba mengerti. Nah, Jujutsu Kaisen ini kan season 1 kemarin udah selesai ya. Selesai pada musim sebelum ini. Musim sebelum ini kan ini sekarang spring ya. Winter berarti kemarin winter 2020 ya kalau nggak salah. Sekarang kan spring 2021. Kemarin winter 2020 kalau nggak salah ya. Nah itu pada saat di akhir anime ya, saya anime tuh dia mendapatkan adaptasi movie ya, mungkin mirip ini ya kalau gue lihat ya, mirip apa namanya, buset udah kayak kain ya, kayak mau dibikin kain ya. Kimetsu no Yaiba kan ini dibikin apa, yang season keduanya kan bukan season kedua tapi apa, setelah lanjutan season 1 kan movie, tapi movie-nya canon. Nah ini Jujutsu Kaisen Zero atau yang bakal dibikin movie ini tuh dibilang canon, iya ini canon tapi prequel atau bisa dibilang cerita sebelum dimulainya Jujutsu Kaisen. Cerita dimulainya sebelum Itadori makan tuh jari. Ini cerita sebelum itu. Ceritanya ini dia main karakternya bukan Itadori lagi tapi si dia. Siapa namanya? Gue lupa. Namanya siapa? Gue lupa. Ya Allah, ini karakter yang paling gue suka tapi gue lupa namanya. Shit man, siapa namanya? Gue lupa. Siapa namanya? Please gue lupa sumpah, gue lupa namanya siapa. Gue lupa siapa namanya. Sumpah gue lupa namanya. Padahal itu karakter yang paling gue suka dan dia baru nongol di manganya baru-baru ini. Dan ini sebenarnya emang harusnya lo baca ini dulu sebelum nonton Jujutsu Kaisen ya. Karena ini cerita prequel, cerita sebelumnya. Dan cerita prequel ini, gue nyari namanya siapa dulu bentar. Oh, Okotsu. Yes, Okotsu. Astaga, gue lupa mulu. Okotsu. Jadi ini cerita tentang si MC-nya di Okotsu. Dia itu beberapa tahun sebelum kejadiannya si Itadori ya. Dan ini kejadian ini itu udah dijelasin di animenya. Jadi lu kayak jangan pada saat nonton ini jangan ini apa nih, nggak jelas nih, enggak. Ini nyambung sama ceritanya, sama cerita si series ya, sama Jujutsu Kaisen. Di Jujutsu Kaisen itu dikasih tahu kan pada saat itu terjadi kedua kejadian ya kalau nggak salah. Jadi dua kejadian besar. Yang pertama itu si Itadori makan jari itu. Yang kedua itu sebelum Itadori makan jari ada suatu kejadian yang namanya Hyakyako. Hyakyako ini mungkin yang udah nonton Nurarion no Mago lu pasti tahu. Parade 1000 malam ya. Parade iblis 1000 malam enggak. Parade 100 iblis pokoknya parade 100 iblis apa gimana gitu. Nah ini terjadi. Jadi ini Jujutsu Kaisen Zero ini kalau nggak salah nyeritain tentang hal itu, tentang si Noritoshi. Itu spoiler, jangan kasih tahu namanya. Itu nggak boleh. Ya pokoknya cerita tentang si dia di apa, cerita tentang Hyakyako. Itu ada kok di animenya, dikasih lihat kok. Nih bentar. Gue mending buka trailernya kali ya. Wait. Gue buka YouTube aja lah. Itu ada trailernya tuh
cerita dia ngasih tau kayak tentang Hyakyako, tapi MC-nya bukan Itadori, si Okotsuta. Okotsuta ini katanya Okotsuta ini gue baca kan manganya, dia kan dari manga ya, manga dari apa, Jujutsu Kaisen Zero kan dari manga. Sama pembuatnya juga si Kege Akutami Sensei juga. Cerita itu sih kan kalau Itadori Yuji itu kan kutukannya itu kan si itu tuh siapa sih namanya gue. Sumpah gue kalau nama karakter lupa mulu bener dah. Lupa mulu. Ryomen Sukuna. Tapi kalau si Okotsu ini punya juga, tapi bukan Ryomen Sukuna kayak gitu. Dan mungkin setelah gue baca ininya kayaknya kutukannya di dalam dunia itu kayak ngilang, tapi gue nggak tahu gimana dia ngilang gimana. Mungkin dijelasin nanti di movie-nya ya. Nah lu tinggal tunggu aja di movie-nya. Itu bagus men. Ya gue belum tahu bagus apa nggak sih, tapi pokoknya cerita sebelum prequel, jadi lu bisa nonton bisa nggak nonton. Kalau lu mau nonton ya lu bakal tahu cerita sebelumnya dari kejadian sebelum itu. Dan kalau lu nggak nonton ya juga nggak apa-apa, karena nggak ini banget sama seriesnya, belum nggak terlalu nyambung lah. Bukan nggak terlalu nyambung, emang kejadian sebelum series ini, jadi nggak bakal ngerusak jalur cerita lah seperti, cuma lu lebih tahu aja begitu. Dan gue berdoa sekali mudah-mudahan Jujutsu Kaisen Zero ini bakal ada di Indonesia, mudah-mudahan, meskipun gue nggak tahu bakal nonton apa kagak ya, karena dari kemarin tuh gue udah kelewat banyak banget movie anime yang ada di Indonesia, kayak Violet Evergarden, Fate Grand Order yang Algatoram tuh, yang Algatoram. Terus ada Gintama sekarang nih, gue aja kelewat nih Gintama. Terus apa yang baru, yang terakhir gue nonton tuh itu doang, Kimetsu no Yaiba yang terakhir tuh, yang Eion no Reisha, karena gue pengen lihat animasinya sih, jujur gue pengen lihat animasinya. Ufotable tuh nganimasi tidak kaleng-kaleng, nggak kaleng-kaleng dia, good job itu, animasinya mantep banget. Dan ya mungkin cukup sampai dulu ya, gue dari bahas Jujutsu kenapa jadi kayak yang lain gitu kan. Sorry ini kalau misalnya gue ngomong agak-agak aneh ya, karena emang gue ngomong apa yang pengen gue omongin doang gitu. Gue nggak bisa membuat kalimat yang benar dan yang bagus dan benar gitu kan, sesuai Kamus Besar Indonesia KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu. Gue nggak bisa menggunakan kalimat-kalimat yang benar, karena itulah yang gue bisa jelaskan. Oke. Untuk kalian, gue kayak dari kemarin belum pernah ngomong ini ya di video-video gue ya. Kalau lu suka, klik lah tombol like di bawah. Kalau lu mau menghargai gue, komen lah. Komen lah apapun gitu kan, mau lu first kayak terserah lu komen. Kalau lu suka channel gue ngebahas anime gitu kan ya, bahas anime, light novel, manga, lu bisa klik subscribe. Yang nggak usah dikasih lonceng juga nggak apa-apa ya, subscribe juga. Yang nggak subscribe juga nggak apa-apa sih, terserah lo, itu kan terserah kalian yang menonton. Tapi kalau bisa subscribe lah, cuman klik doang kok, gratis ya kan. Thank you yang sudah nonton. Ntar gue mau lihat dulu udah berapa ya. Thank you yang sudah menonton. Bentar gue kok gitu ya, ngelek. Udahlah, udah mulai nggak bener nih kan, PC gue udah nge-lag. Thank you yang sudah menonton. Terima kasih. Sekarang karena sudah malam, konbawa ya kan, selamat malam. Oyasumi, selamat malam, selamat tidur ya kan. Thank you sudah menonton. Bye bye.